Bab 332 Xiaoya. Aku merasa sedikit dingin. Berkelas dan dingin, dengan sikap menawan, namun jahat yang tak terlukiskan. Kemegahannya yang menawan sepertinya tidak kalah dengan Wang Donger dan Wang Qiwer. Pupil Bei Bei sedikit menyusut, dan pandangan tersiksa melintas di matanya. Namun, dia masih tampak sangat bertekad. Dia menghadapi Tang Ye secara langsung dan tidak menghindarinya. Dia juga menatapnya, dan tatapannya tampak mengerikan. Gurat gas biru gelap redup mulai berputar di sekitar tubuhnya. Sepertinya dia bisa meletus kapan saja. Dia hanya berhenti ketika dia berada 3 meter dari Bei Bei. Dia menatapnya dengan dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ada aura yang sangat serius di atas panggung. Emosi Zheng Zan belum surut. Keterampilan jiwa kelima dan keenam Bei Bei telah menghancurkan dua tuan jiwa jahat. Mengenai pemuda yang berpenampilan bagus di depannya, Zheng Zan merasa bahwa dia sangat menyenangkan. Dia berharap Bei Bei tidak akan dihancurkan di bawah tangan Sekte Roh Kudus. Namun, dia adalah wasit, dan bahkan anggota Kekaisaran Sun Moon. Bagaimana dia bisa mengekspresikan pikirannya? Saat dia melihat kedua belah pihak, Zheng Zan berkata, "Kedua belah pihak, tolong laporkan namamu." Suaranya jelas lebih lambat dari 2 kali sebelumnya. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. "Nak, ini yang paling bisa aku lakukan untuk membantumu. Saya harap Anda dapat mengambil waktu singkat ini untuk memulihkan diri Anda sedikit." Dari undulasi kekuatan jiwa Bei Bei, dia bisa mengatakan bahwa Bei Bei tidak bisa bertahan putaran ketiga. Selain itu, aura dari Tang Ye jauh lebih kuat dari dua tuan roh jahat sebelumnya. Dari tempat dia duduk di ruang tunggu, dia harus menjadi salah satu yang terbaik di sekte tuan jiwa jahat ini. Tang Sekte, Bei Bei. Bei Bei mengucapkan 4 kata sederhana ini, dan menekankan kata-kata Tang Sekte. Tang Ye tampaknya linglung sejenak, dan tatapan hilang melintas di matanya. Namun, dia segera mendapatkan kembali sikapnya yang dingin dan berkata, "Gereja Roh Kudus, Tang Ye." Bei Bei menarik napas dalam-dalam dan mengangguk padanya. Ada ekspresi tersiksa di wajahnya. Sebelum Douluo Unbreakable bisa berbicara, dia segera berbalik dan berjalan menuju setengah panggung. Dia sangat bertekad. Tang Ye sepertinya tidak merasakan apa-apa, dan juga berbalik sebelum berjalan menuju setengah panggungnya. Dia tampak sangat anggun saat berjalan. Seolah-olah dia hanyut bersama. Tubuhnya tidak banyak bergerak. Manusia selalu cenderung pada keindahan. Penampilan Tang Ye menenangkan para penonton yang takut dan jijik oleh Sekte Roh Kudus. Bahkan ada beberapa yang ragu. Bisakah wanita cantik seperti itu menjadi tuan jiwa jahat? Tentu saja, kecantikan tidak menentukan kemampuan seorang master jiwa. Tang Ye perlahan berjalan menuju sisi panggung sebelum berbalik. Di sisi lain, Bei Bei sudah siap. Dia juga menaruh botol susunya. Ini sudah menjadi babak penyisihan individu ketiga. Babak ketiga sangat penting, terutama bagi tim yang telah memenangkan 2 putaran pertama. Selama mereka memenangkan putaran ketiga, Bei Bei memiliki hak untuk meminta agar mereka segera pindah ke babak tim. Sekte Tang kalah jumlah dengan Sekte Roh Kudus oleh 2 orang. Jika Bei Bei bisa memenangkan babak ini, keuntungan Tang Sekte akan sangat besar. Namun, bisakah Sekte Tang benar-benar menang? Setelah bertarung 2 ronde berturut-turut, kehabisan Bei Bei bisa terlihat dalam ekspresinya. Sangat tidak mungkin dia bisa mengalahkan Tang Ye sekarang, yang juga kemungkinan pemimpin tim Sekte Roh Kudus. Douluo Unbreakable memandang kedua belah pihak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih jauh. Dia menghela nafas dalam hatinya dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Mulai. Setelah suaranya terdengar, Bei Bei adalah orang yang melakukan gerakan pertama. Dia mengerahkan kekuatannya dan langsung meledak ke depan. Dia tidak tampak lebih lambat daripada ketika dia menghadapi Wang Xiaolei sebelumnya. Di ruang tunggu, sisa 7 monster Shrek menyaksikan perkelahian dengan gugup.
Su Sanxi tidak bisa membantu tetapi memegang tangan Jiang Nanan dengan erat, dan Jiang Nanan tidak menyalahkannya karena mengeksploitasi kesempatan ini untuk memegang tangannya sekarang. Mereka adalah 2 dari 7 monster Shrek paling awal yang mengenal Bei Bei dan Tang Ya. Mereka telah menyaksikan bagaimana Bei Bei dan Tang Ya tumbuh sebagai pasangan. Mereka telah menyaksikan bagaimana Bei Bei tersiksa setelah Tang Ya menghilang. Pada saat ini, kedua kekasih ini telah bersatu kembali. Namun, mereka dipersatukan kembali sebagai lawan. Xiao Ya, apakah kamu tidak ingat apa-apa? Apakah Anda tahu berapa banyak Bei Bei telah berkorban untuk Anda selama ini? Jiang Nanan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya mulai memerah. Su Sanxi tanpa hambatan seperti biasa, dan berkata, kita harus percaya Bei Bei. Dia akan bisa membangunkannya. Dia pasti akan bisa. Wang Donger dan Xiao Xiao berkata di saat yang hampir bersamaan. He Kaitu juga mengepalkan tinjunya saat dia memperhatikan mereka dengan cemas. Hanya Huo Yuhao yang tampak lebih tenang. Napasnya sangat teratur, dan dia meletakkan tangannya di pegangan kursi rodanya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tang Ya tidak bergegas maju meskipun Bei Bei telah meledak langsung ke arahnya. Ekspresinya sangat dingin. Dia bergerak selangkah demi selangkah menuju Bei Bei. Dia tidak cepat, namun, cahaya biru gelap yang bersinar dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Cahaya biru gelap menonjolkan penampilannya yang menggairahkan. Dia memiliki aura ratu yang berpengaruh. Keduanya semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain. Di bawah kaki Tang Ya, jiwanya berdering juga akhirnya bersinar. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitam. Di ruang tunggu, Jiang Nanan tidak bisa membantu tetapi berseru, 7. Beberapa orang lain yang akrab dengan Tang Ya juga tertegun. Huo Yuhao juga mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. 7 cincin jiwa, Soul Sage 7 cincin. Awalnya, kultivasi Tang Ya lebih rendah dari Bei Bei, Su Sanxi dan bahkan Jiang Nanan. Ini juga sebabnya dia meninggalkan Shrek Academy. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memasuki halaman dalam. Namun, 7 cincin jiwa menyala di tubuhnya sekarang. Dalam beberapa tahun, dia sudah menjadi Soul Sage 7 cincin. Apakah semua tuan jiwa jahat begitu menakutkan? Cincin jiwa ketiganya menyala lebih dulu. Tang Ya mengangkat tangan kanannya dan menirukan tindakan memukul lembut ke arah Bei Bei. Sebuah bola cahaya biru tua meluncur keluar dan terbang menuju Bei Bei. Bola dengan cepat mengembang saat terbang keluar, berubah menjadi jaring biru tua. Bei Bei mengakui keterampilan jiwa ini. Huo Yuhao juga tahu dengan sangat jelas. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga yang Bei Bei telah bantu Tang Ya dapatkan ketika Huo Yuhao pertama kali bertemu mereka, Spiderweb Binding. Itu diperoleh dari Devil Spider berwajah 1000 tahun. Namun, binding laba-laba yang digunakan Tang Ya sekarang berdiameter lebih dari 10 meter. Itu menutupi area permukaan yang besar, dan Bei Bei merasa bahwa dia tidak bisa mengelak saat bergerak ke arahnya. Tidak hanya ini, tetapi cincin jiwa pertama Tang Ya juga menyala. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari punggungnya. Tanaman merambat biru tua sangat mengkilap dan transparan, memancarkan cahaya safir yang dalam. Saat cahaya menyebar, itu akan menutupi Bei Bei sepenuhnya. Meskipun Tang Ya telah menjadi guru jiwa jahat, dia tidak mengubah arah kultivasinya. Dia masihlah master jiwa tipe kontrol. Bei Bei berhenti berlari ke depan. Setelah ini, petir ungu kebiruan muncul di sekitarnya. Sebuah jaringan petir besar berwarna ungu kebiruan terbuka ke arah Tang Ya, Spiderweb Binding. Itu sebesar laba-laba mengikat. 2 jaring besar saling bentrok di udara. Laba-laba sarang tiba-tiba berhenti, dan kilat mengelilinginya. Xiao Ya, kamu harus mencoba membuka sarang laba-laba saat menggunakannya. Setelah itu, Anda harus menilai sebelumnya. Cara terbaik untuk melepaskannya ketika lawan Anda mendekati Anda dengan kecepatan tinggi,
atau jika dia sudah di udara dan tidak dapat mengubah arah dengan mudah. Anda tahu, sarang laba-laba Anda sangat lengket. Selain itu, tanaman merambat yang dikonversi dari Blue Silver Grass Anda akan menjadi lebih keras seiring dengan meningkatnya kemampuan Anda. Ketika itu terjadi, musuh Anda akan merasa sangat sulit untuk memotong rumput Blue Silver. Dia bahkan mungkin menyebabkan sarang laba-laba untuk menutup saat dia menyerang, dan langsung ditahan. Akankah lawanku bisa melawan spiderweb bindingku? Tentu saja. Gunakan itu untukku. Aku mengerti apa yang kamu lakukan. Kedengarannya menyenangkan. Salah satunya adalah web kilat dan satu lagi adalah spiderweb. Sangat menarik ketika kita menggabungkannya. Haruskah kita memberi nama? Hehe, sebut saja Loveweb. Tidak ada lubang di Loveweb. Aku bisa menjebakmu. Hehe, sebut saja Loveweb kalau begitu. Loveweb, Tangya tampak linglung. Ada tatapan bingung di matanya. Bebe memanfaatkan kesempatan ini untuk memutar di sekitar Loveweb dan melanjutkan ke arahnya. Kebingungan Tangya hanya berlangsung sesaat. Dia dengan cepat mendapatkan kembali pola pikirnya yang dingin, dan beberapa tanaman merambat yang dibentuk oleh Blue Silver Grass dengan cepat menjangkau Bebe. Bukan hanya ini, tetapi dia juga mengangkat tangan kanannya, dan cincin jiwa keempatnya bersinar. Bebe terlalu akrab dengan Tangya. Ketika dia melihat wanita itu mengangkat tangan kanannya, dia melompat dengan cepat. Saat ia melompat pergi, Blue Silver Grass yang menyerupai tombak panjang mencuat keluar. Itu seperti ada hutan tombak di bawahnya. Mereka melepaskan cahaya, padat dingin. Jika Bebe selangkah lebih lambat, dia akan bentrok dengan patch Blue Silver Grass ini. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Tangya, penjara Blue Silver. Bebe melompat ke arah Tangya. Di udara, dia mengulurkan tangannya dan mengusap ke arah Tangya dengan cakar petir naga. Dua tanaman merambat biru tua muncul dan mencambuk cakar naga petir. Mereka berhasil menghancurkan cakar begitu saja. Sepetak besar tanaman merambat langsung naik dan menghalangi jalan Bebe. Bebe melepaskan keterampilan jiwa ketiganya, Thunderous Fury, dan kilat di sekitarnya tumbuh semakin kuat. Dia menggenggam telapak tangannya di depan dadanya, dan melepaskan raungan naga nyaring. Tiba-tiba, kilat berkumpul untuk membentuk kepala naga besar yang menyerbu ke bidang rumput Blue Silver. Sebuah ledakan besar bergema di udara. Tanaman merambat dari Blue Silver Grass berserakan saat mereka diserang oleh keterampilan jiwa keempat Bebe, kepala naga guntur. Namun, mereka tidak sepenuhnya hancur dari ledakan meskipun kepala naga guntur sangat kuat. Mereka hanya berserakan. Pada titik ini, Bebe tampaknya tidak peduli lagi. Saat dia mendarat, dia memukul telapak tangannya ke bawah dan terus meledak ke depan di udara. Dia membuka lengannya lebar-lebar, seolah-olah dia mencoba merangkul Tangya. Ada ekspresi dingin di wajah Tangya. Dia mengangkat tangan kanannya ke samping, telapak tangan menghadap ke dalam, jari-jari menyatu dan menunjuk ke arahnya. Tombak panjang memancarkan cahaya biru terang muncul di ujung jarinya. Ketika tombak ini muncul, tanaman anggur yang tersebar berubah menjadi bayangan dan menyatu dengannya. Tangya juga berubah transparan, biru tua pada saat ini. Zheng Zan merasakan rambutnya berdiri tegak, seolah-olah jiwanya telah ditembus. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Tangya. Itu membawa rasa penindasan, dan tidak kalah dengan Bebe, Kaisar Naga Demonic Rupture. Namun, Bebe tampaknya telah menghabiskan kekuatan jiwanya. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan naga suci Radiant miliknya. Cincin jiwa kelima dan keenamnya juga tidak aktif. Ada ekspresi bertekad di wajah Bebe. Saat dia menghadapi tombak Tangya, ada perasaan sedih saat dia tersenyum. Xiaoya, aku sangat merindukanmu, katanya lembut. Pada saat ini, dia tampaknya benar-benar tenggelam dalam perasaannya sendiri. Petir di atas cakarnya telah menghilang. Matanya hanya dipenuhi dengan tatapan lembut. 7 kata sederhana ini seperti 7 palu besar yang menghantam jiwa Tangya.
Dia tidak membuang tombaknya segera setelah itu terbentuk. Bei Bei sangat cepat. Dia akan menghubunginya. Ada embusan tumbukan, dan cahaya berdarah muncul. Bei Bei tidak menghindar, dan juga tidak mencoba menyerang. Dia membiarkan tombak menembus dadanya dan keluar dari punggungnya. Semua orang dari Sekte Tang terkejut dengan ini. Bahkan Huo Yuhao tidak dapat mempertahankan ketenangannya lagi. Sesuatu sepertinya tersangkut di tenggorokannya ketika dia meraih kursi rodanya dengan tangan kanannya. 5 monster Shrek lainnya bahkan berdiri. Senior tertua, Anda berbohong kepada saya. Suara Huo Yuhao bergetar. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Sebelum pertandingan hari ini, Bei Bei diam-diam datang untuk menemukan Huo Yuhao. Dia bahkan tidak membiarkan Wang Donger mendengarkan percakapan pribadinya. Junior kecil, kita akan mengatur strategi kita dengan cara ini. Apakah Anda memiliki keberatan? Senior tertua, saya tidak keberatan. Apa yang kita lakukan dengan Guru Xiaoya? Jika dia muncul di beberapa ronde pertama, akankah kita benar-benar bergerak melawannya? Junior kecil, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan jika Tuan Roh Jahat menculiknya, tidak ada yang mengerti dia lebih baik dari saya. Ingat ketika dia menyerang saya hari itu. Itu hanya untuk pertunjukan. Dia melakukannya sebagai pertunjukan bagi para penguasa jiwa jahat lainnya. Sebenarnya, dia sudah mengenaliku saat itu. Dia memberitahu saya tentang kondisinya menggunakan tanda yang hanya kami berdua yang tahu. Dia diancam oleh tuan-tuan roh jahat itu, dan karena itu tidak dapat kembali saat itu. Tapi kami akan berkoordinasi satu sama lain di turnamen. Jangan khawatir, itu keren. Tetapi bagaimana Gereja Roh Kudus mengancam Guru Xiaoya? Kita harus memastikan dia kembali dengan selamat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya punya rencana dalam pikiran. Jangan lupa, aku bisa berubah menjadi naga suci Radiant. Kapan Anda pernah melihat saya melakukan sesuatu yang tidak saya percayai? Xiaoya adalah cinta terbesarku. Apapun yang terjadi, aku harus membantunya pulih. Ini juga sesuatu yang hanya bisa saya lakukan. Jangan khawatir, dan fokuslah untuk bersaing. Itu keren. Akan sangat bagus jika Guru Xiaoya bisa kembali. Semua yang dia katakan sangat kontras dengan apa yang terjadi. Huo Yuhao bisa tetap tenang sebelumnya karena Bei Bei telah memberitahunya tentang rencananya. Selain itu, dia selalu menjadi orang yang tenang. Setelah dia melihat Bei Bei mengalahkan dua lawan yang kuat, kepercayaan dirinya tumbuh lebih jauh. Namun, dia tahu bahwa dia telah dibohongi ketika Bei Bei tersenyum dan membiarkan dirinya ditusuk oleh tombak panjang. Senior tertua berbohong. Dia sama sekali tidak berkomunikasi dengan Guru Xiaoya. Serangan yang dideritanya hari itu juga bukan pesan yang ditinggalkan Guru Xiaoya untuknya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membawanya kembali. Senior tertua, tombak panjang itu menusuk dada Bei Bei dan keluar dari punggungnya. Namun, dia terus bergerak maju menuju Tang Ya. Dia menutup lengannya yang terbuka dan memeluknya dengan erat. Darah segar menyembur keluar dari dadanya dan tersebar di Tang Ya. Aura dinginnya tampaknya telah mengalami pukulan, dan dia tampak sedikit hangat. Dia tertegun. Ketika Blue Silvernya Tyrant Spear menikam Bei Bei, dia merasa seolah dadanya sendiri telah ditusuk. Rasa sakit yang tak terlukiskan muncul di dadanya. Dia tidak melepaskan kemampuan melahap hidup dari Blue Silver Tyrant Spear-nya. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung tanpa bergerak. Seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Pandangan yang hilang di matanya juga berubah menjadi perjuangan yang luar biasa. Xiaoya, senang memelukmu lagi. Rasanya sangat enak. Bei Bei bahkan tidak merasakan sakit di dadanya. Dia memeluk Tang Ya dengan erat, dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Hanya saja itu juga sangat pucat sekarang. Xiaoya, kamu tahu, aku benar-benar merindukanmu. Setelah saya kehilangan Anda, saya menyadari betapa pentingnya Anda bagi saya.
Anda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup saya. Ketika aku melihatmu hari itu, jiwaku akhirnya terbangun. Saya sudah menunggu hari ini terlalu lama. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mengingatku, atau apakah kamu akan pulih. Namun, cukup aku bisa memelukmu. Bangun, Xiaoya. Biarkan aku memanggilmu dengan hidupku. Saya sudah mendirikan sekte Tang untuk Anda. Bangun, ya. Cahaya keemasan muncul di tubuh Bei Bei sekali lagi. Namun, itu muncul sebagai kabut emas redup kali ini. Di area istirahat, Scorpion Tiger Dou Luo Zhang Peng sudah bergegas ke arena. Ekspresinya berubah liar ketika dia menatap panggung. Jelas, dia tidak tahu tentang hubungan Bei Bei dan Tang Ya. Setelah Tang Ya bergabung dengan Gereja Roh Kudus, bakatnya sangat dihargai. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia berkultivasi secara rahasia. Peningkatannya adalah yang terbesar dari semua guru jiwa muda. Itulah sebabnya dia dapat mewakili Gereja Roh Kudus sebagai pemimpin tim mereka untuk turnamen ini. Sepertinya Tang Ya seharusnya lebih unggul. Namun, mengapa dia tidak menghancurkan Bei Bei dengan Blue Silver Tyrant Spear dan menelan energi hidupnya? Kultivasinya pasti akan meningkat pesat jika dia menelan energi kehidupan seorang kaisar jiwa. Tidak hanya kekuatan jiwanya tidak akan habis, tetapi dia bahkan mungkin menjadi lebih kuat daripada dia di puncaknya. Kenapa dia berdiri di sana tanpa bergerak? Darah segar sudah mengalir dari tepi bibir Bei Bei. Dada dan paru-parunya telah ditusuk. Aura dingin yang dikeluarkan Blue Silver Tyrant Spear juga dipenuhi dengan kejahatan. Saat ia merasakan bahwa Tang Ya dalam keadaan linglung, Bei Bei perlahan menutup matanya dan bergumam, apakah masih tidak bekerja? Jangan khawatir, Xiaoya. Biarkan seperti ini kalau begitu. Mati di tanganmu juga merupakan kebahagiaan bagiku. Itu lebih baik daripada menderita siksaan kehilangan kamu setiap hari. Saat dia berbicara, dia menyandarkan kepalanya di bahu Tang Ya. Senyumnya yang khas, senyumnya yang halus kembali ke wajahnya. Di area istirahat, Zhang Lexuan mengepalkan tinjunya ketika melihat ini. Kukunya sudah menembus telapak tangannya. Bei Bei, mengapa kamu begitu bodoh? Apakah dia begitu baik sehingga perlu melakukan ini? Bodoh, kamu benar-benar bodoh. Wang Qiwer juga tertegun ketika melihat ini. Pada saat ini, pemandangan Huo Yuhao berdiri di tepi danau Ichevireyin yang well dan menelan air Blazing Sun Spring untuk melelehkan energi asal Ultimate Ace di tubuhnya yang muncul dalam benaknya. Apakah ini cinta? Mengorbankan hidup Anda untuk seseorang yang Anda cintai. Xiaoya, aku agak kedinginan. Bergeraklah. Bei Bei menggunakan energi yang tersisa untuk memeluk Tang Ya dengan erat. Pada saat ini, sisa dari 7 monster Shrek benar-benar terkejut. Ada penghalang pelindung di depan mereka. Mereka tidak dapat mengisi daya. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menghentikan Bei Bei. Tapi mereka semua melihat senyum di wajah Bei Bei. Guru Xiaoya, bangun. Meskipun Huo Yuhao tahu Tang Ya tidak bisa mendengar panggilannya, dia masih tidak bisa membantu tetapi berteriak. Air mata sudah mengalir di wajahnya. Bei Bei. Tang Ya menggumamkan beberapa kata ini. Tubuh Bei Bei bergidik. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Bei Bei. Tang Ya menundukkan kepalanya saat dia mengenang. Dia menatap Bei Bei, yang sedang berbaring di bahunya sekarang. Xiaoya saya, apakah kamu kembali? Suara Bei Bei menjadi lemah. Meskipun belum lama, luka yang sangat besar di dadanya menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak darah. Meskipun dia tidak bisa mendengar mereka, Huo Yuhao bisa melihat ekspresi Bei Bei dan gerakan Tang Ya. Mata vertikalnya terbuka, dan seberkas cahaya emas keunguan melesat keluar. Itu menabrak hambatan pelindung dan menyebabkan celah terbuka. Kami mengakui kekalahan. Cepat, selamatkan dia. Dia berteriak pada Zheng Zan. Zheng Zan hanya bangun pada saat ini. Dia dengan cepat bergegas menuju Tang Ya dan Bei Bei.
Dia mengangkat tangannya dan mengumumkan akhir pertarungan. Penghalang pelindung dinonaktifkan, dan semua orang dari Sekte Tang bergegas ke panggung menuju Bei Bei dan Tang Ya. Tang Ya menatap Bei Bei dengan mata tanpa ekspresi, tapi dia tiba-tiba dipenuhi dengan siksaan. The Blue Silver Tyrant Spear menghilang. Saat tombak menghilang, Wang Donger adalah yang pertama melompat ke arah Bei Bei. Saat dia menirukan tindakan yang menekan, api kemasan terang melekat pada luka-lukanya yang besar dan dengan paksa menyegelnya. Heika itu juga memasukkan sebatang rokok ke mulut Bei Bei dan berteriak, cepat, payah. Saat dia berbicara, cincin jiwa keenamnya menghilang. Itu adalah skill jiwa keenam Heika itu, The Resurrection Silver Cigar. Keahlian jiwa keenamnya memiliki kekuatan penyembuhan yang besar. Resurrection Silver Cigar-nya terutama digunakan pada cedera eksternal, dan efeknya sangat kuat. Namun, itu tidak berpengaruh pada cedera internal. Bei Bei tersedot dengan kekuatan, dan langsung merasakan aliran hangat ke tenggorokannya. Tiba-tiba tubuhnya terasa sangat hangat. Darah yang menyembur dari dadanya juga berhenti sementara. Tang Ya berjongkok di sana dan menatap Bei Bei. Tiba-tiba, dia berdiri dan meraih kepalanya dengan tangannya. Dia melihat ke langit dan berteriak dengan sedih. Jeritan tajamnya sangat menusuk. Cahaya biru gelap yang intens melonjak ke sekelilingnya. Tubuh Susanshi menyala, dan dia memblokir cahaya Tang Ya, menggunakan perisainya untuk melindungi semua orang dari Sekte Tang. Ketika semua orang dari Sekte Tang naik ke atas panggung, Scorpion Tiger Douluo dari Holy Ghost Sect melompat ke atas panggung juga. Pentingnya Tang Ya untuk Gereja Roh Kudus tidak kalah dengan pentingnya Bei Bei dan Susanshi untuk Shrek Academy. Dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Tang Ya, dan dengan demikian segera naik ke panggung. Nyonya Suci, ada apa? Tanya Zhang Peng sambil meraih bahu Tang Ya. Tang Ya tiba-tiba berbalik, dan matanya berubah menjadi biru gelap. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menamparkan Zhang Peng. Zhang Peng juga terkejut ketika melihat penampilannya yang tersiksa. Namun, dia tidak bisa dikendalikan oleh Tang Ya, mengingat kultivasinya. Apa yang paling ditakuti oleh penguasa jiwa jahat? Mereka tidak takut dengan kemampuan lawan mereka, tetapi bukannya mengamuk selama kultivasi mereka sendiri. Seorang guru jiwa biasa masih bisa diselamatkan bahkan jika dia mengamuk. Namun, tuan-tuan roh jahat terlalu mendominasi. Begitu ada masalah, mereka pasti akan mati. Sepanjang perjalanan sejarah, banyak guru jiwa telah mengamuk ketika mereka mencoba menerobos penghalang yang sulit, yang menyebabkan kematian mereka. Beberapa dari mereka bahkan hancur berantakan. Melihat segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, Zhang Peng segera melepaskan aura kuatnya dan memaksa rumput Blue Silver menjauh darinya. Dia mengambil langkah ke depan, mengambil tindakan, dan kekuatan jiwanya yang besar menjebak Tang Ya. Pada saat yang sama, dia memukul dahi Tang Ya dengan telapak tangannya. Tang Ya berhenti berteriak, dan jatuh dengan lembut ke tanah. Wanita misterius dari Holy Ghost Sect tiba-tiba muncul di atas panggung dan meraih Tang Ya saat dia pingsan. Dia membisikkan sesuatu kepada Zhang Peng. Zhang Peng tampak muram, tetapi wanita misterius itu melompat dari panggung dengan Tang Ya. Dia juga tidak membawa Tang Ya ke ruang tunggu, tetapi segera membawanya keluar ke area istirahat. Huo Yuhao berpegangan pada Xiao Xiao, yang ingin menyelamatkan Tang Ya. Susanshi juga meraih Jiang Nanan dan tidak membiarkannya bergegas. Zhang Peng adalah master jiwa jahat, dan Douluo transenden. Dia mampu menandingi dekan Departemen Teknik Jiwa Akademi Shrek, Dewa Bela Diri Douluo Xian Liner. Bagaimana mereka berdua akan berurusan dengannya? Bei Bei menarik napas dalam-dalam beberapa cerutu yang diberikan Kaitu padanya, dan luka di dadanya mulai sembuh. Meskipun tubuhnya telah ditusuk oleh Blue Silver Tyrant Spear, cedera eksternal ini adalah cedera terbesar yang dideritanya. Bagaimanapun, Tang Ya tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan Blue Silver Tyrant Spear dan menyerang tubuhnya dengan energi jahatnya.
Pada titik ini, Bei Bei sudah tidak sadar. Napasnya juga agak lemah. Namun, dia masih berhasil mempertahankan hidupnya. Dengan perlindungan kekuatan cahaya Wang Donger dan cerutu Hekaitu, hidupnya tidak dalam bahaya. Zheng Zan melangkah di depan Zhang Peng dan bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa para penatua dari tim yang bersaing tidak diizinkan naik ke panggung?" Zhang Peng menatapnya dengan dingin. Tiba-tiba, Zheng Zan merasa mual dan mundur 2 langkah tanpa sadar. Orang ini sangat kuat. Hanya aura dari sorot matanya yang membuatku merasa dia tak tertahankan. Berjudul Douluo, dia pasti seorang Douluo berjudul. Dia bahkan mungkin seorang Douluo transenden. Sama seperti Zheng Zan ngeri, Zhang Peng berkata, sesuatu sepertinya telah terjadi pada anggota saya yang bersaing. Dia tidak bisa bersaing lagi. Kami akan mengakui kekalahan di babak keempat. Lanjutkan. Ketika dia berbicara, dia berbalik dan sepertinya teleport dari panggung. Semua orang dari Sekte Tang juga membawa Bei Bei dari panggung. Hanya Huo Yuhao yang tertinggal. Huo Yuhao memandangi 4 anggota Sekte Roh Kudus yang tersisa dengan tatapan dingin di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengaitkan jarinya ke mereka. "Wasit, kami sudah memenangkan 3 babak penyisihan individu. Kami telah memutuskan untuk kehilangan sisa babak penyisihan individu dan meminta untuk segera masuk ke babak tim." Zheng Zan mengangguk dan berjalan ke sisi Sekte Roh Kudus. Dia mengatakan beberapa kalimat kepada mereka di ruang tunggu. 4 anggota Sekte Roh Kudus yang tersisa berdiri pada saat yang sama. Niat dingin menyebar ke panggung dan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengabaikan mereka dan berkata, "Wasit, kita harus mulai setelah istirahat singkat." Zheng Zan mengangguk. Karena sisa anggota yang bersaing dari kedua tim belum bersaing, ia segera mengumumkan bahwa putaran tim akan dimulai setelah 15 menit dan akan memutuskan hasil pertandingan semifinal ini. Huo Yuhao mendorong kursi rodanya kembali ke ruang tunggu timnya. Su Sanxi melompat ke atas panggung untuk membantunya. Wang Donger masih membantu Bei Bei dengan cederanya. Cerutunya cukup efektif. Luka di dada Bei Bei sembuh dengan sangat cepat. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi memberi jempol pada Hekaitu. "Kedua senior, itu semua untuk kreditmu." Hekaitu tersenyum lebar dan berkata, "Itu benar. Cerutu saya hanya bisa menyembuhkan luka luar dan sangat cocok untuk anak tertua. Dia kehilangan banyak darah, tetapi harus pulih jika dia memberi makan tubuhnya. Ketika kami kembali, saya akan memberinya 2 cerutu lagi." Su Sanxi tertawa getir. Bei Bei telah banyak menderita di turnamen ini. Ini kedua kalinya dia terluka sangat serius. Dia bahkan terluka oleh Xiaoya 2 kali. Jangan bilang dia benar-benar melupakannya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Tidak. Guru Xiaoya pasti dibangunkan oleh senior tertua. Setidaknya sebagian ingatannya seharusnya tersentak. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Senior kedua, cepat kembalikan kekuatan jiwamu. Kami akan naik nanti dan menghabisi mereka." Meskipun Bei Bei terluka parah sekarang, Sekte Tang masih menguntungkan. Bei Bei menyingkirkan 2 orang dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dia bahkan menyebabkan Tang Ya kehilangan kemampuannya untuk bersaing lebih jauh. Di babak tim, kami akan mengalahkan mereka 6 hingga 4. Kami memiliki keuntungan yang sangat jelas. Jiang Nanan datang ke sisi Huo Yuhao, dan dia sangat cemas. "Apakah kamu mengatakan bahwa Xiaoya tersentak bangun? Jika itu masalahnya, kita harus menyelamatkannya." Huo Yuhao tertawa getir. "Tidak berguna. Senior keempat, jangan terburu-buru. The Scorpion Tiger Douluo adalah master jiwa jahat dan juga Douluo transenden. Selanjutnya, ini adalah wilayah Kekaisaran Sun Moon. Ada banyak anggota Sekte Roh Kudus di sekitar. Kami tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya sekarang. Kita harus menunggu kesempatan." Jiang Nanan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia diseret oleh Su Sanxi. Su Sanxi meraih ke bahu Jiang Nanan dan berkata, "Nanan, tenang.
Kami masih memiliki putaran tim nanti. Bisakah Anda bersaing jika tetap seperti ini? Ayo kalahkan lawan kita dulu. Kami melakukan yang terbaik untuk mendapatkan Xiao Ye kembali. Jiang Nanan mengangguk ketika melihat matanya yang cerah. Su Sanxi memeluknya dan berkata dengan tulus, saya selalu sangat iri pada Bei Bei dan Tang Ya. Namun, saya merasa bahwa kita lebih bahagia dari mereka. Tidak peduli apa perasaan Anda untuk saya, Anda selalu berada di sisiku, dan Anda masih bisa mengenaliku. Nanan, aku akan menghargaimu. Oke, Su Sanxi memeluknya, tapi dia tidak berjuang setelah pertemuan sedih antara Bei Bei dan Tang Ya. Dia memeluknya di pinggang, dan air matanya mengalir lagi. Dia bergumam, jika aku menjadi seperti Xiao Ye suatu hari, aku ingin kau secara pribadi membunuhku. Aku lebih baik mati di tanganmu daripada bangun melihatmu pingsan di sampingku.